Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Retno Kusumaningrum dengan NIM 2020101103111436 dari Universitas Muhammadiyah Malang dari kelas Hukum G semester 2 dengan dosen pengampu Yaris Adial Fajri SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari kriminologi dengan tema teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan atau sosiokultural atau sosiokriminal. Di sini ada beberapa poin, yaitu poin 1 tentang tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Poin 2, tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Dan poin ketiga atau poin yang terakhir yaitu macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan atau sosiokultural atau sosiokriminal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang poin 1 tentang tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Saya akan bahas tentang kejahatan terlebih dahulu. Kejahatan yaitu kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven, yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan perbuatan yang berhubungan dengan hukum. Nah, kejahatan juga merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik. Bagian lainnya adalah pelanggaran. Nah, kejahatan memiliki sudut pandang, yaitu ada dua. Kejahatan menurut hukum yuridis dan kejahatan menurut non-hukum atau kejahatan menurut sosiologis. Nah, yang pertama kejahatan menurut hukum atau yuridis yaitu suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam undang-undang, atau juga bisa diartikan kejahatan sudah tercantum di dalam perumusan pasal-pasal KUH Perdata. Dan semua tingkah laku yang dilarang undang-undang harus dijauhi. Nah, yang kedua, kejahatan menurut non-hukum atau kejahatan menurut sosiologis, yaitu perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa kehilangan keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Atau juga bisa diartikan semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat, atau baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana. Nah, kejahatan ada jenis-jenisnya, yaitu menurut KUH Perdata, penjelmaan atau bentuk dan jenis kejahatan itu dapat dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, yaitu satu, kelompok yang kesatu rampok dan gangsterisme yang sering melakukan operasi-operasinya bersama-sama dengan organisasi-organisasi legal. Yang kedua, penipuan. Yang terakhir, pencurian dan pelanggaran. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kriminologi. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata crimen, yang berarti kejahatan, dan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, kriminologi tina ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Nah, istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh P. Topinat tahun 1897. Nah, ahli antropologi Prancis. Sebelumnya, kriminologi menggunakan istilah antropologi kriminal. Nah, kriminologi memiliki tujuan. Menurut Suerjono Suekanto, tujuan kriminologi adalah untuk
mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial. Nah, kriminologi memiliki objek studi meliputi kejahatan, pelaku atau kejahatan dan masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat. Nah, berikut penjelasan mengenai kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat. Nah, perkembangan kriminologi ada 4, yaitu 1. Aliran klasik, aliran positif, aliran neoklasik, dan yang terakhir aliran kritis. Nah, kriminologi juga memiliki ruang lingkup. Ada 2, yaitu ruang lingkup kriminologi murni dan ruang lingkup kriminologi terapan. Ruang lingkup kriminologi murni ada beberapa, yaitu antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psikopatologi dan neuropatologi kriminal, dan yang terakhir penologi. Nah, di dalam ruang lingkup kriminologi terapan ada beberapa juga, yaitu higiene kriminal, politik kriminal, dan yang terakhir kriminalistik. Selanjutnya poin 2 tentang tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Nah, arti mazhab sendiri ialah pandangan para tokoh, misalnya tentang lingkungan mazhabnya ialah Aristoteles, atau contoh mazhab Aristoteles tentang lingkungan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat dalam suatu tatanan lingkungan. Nah, mazhab positif Italian sendiri, yaitu pelopor dari ajaran positif ini adalah Cesare Lombroso tahun 1835 sampai 1909. Ajaran Lombroso ini menggabungkan positivisme Comte atau evolusi dari Darwin serta banyak lagi pioner. Nah, dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Nah, menurut pelopornya, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Itu dikatakan oleh Lombroso, criminal is born not made. Nah, Lombroso memiliki teori Lombroso tentang born kriminal atau penjahat yang dilahirkan, menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang milik kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibandingkan dengan mereka yang bukan penjahat. Manusia, menurut Lombroso, dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa atavistik, atigmata atau ciri fisik dan makhluk pada tahap perkembangan sebelum mereka benar-benar menjadi manusia. Lombroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat. Propos yang dikemukakan oleh Lombroso tentang born kriminal ini yaitu 1. Dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda. Yang kedua, tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang simetris, rahang yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit. Yang ketiga, tanda-tanda lahir bukanlah merupakan penyebab kejahatan, tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung memiliki perilaku yang jahat atau perilaku kriminal. Yang keempat, karena adanya kepribadian ini,
Mereka tidak dapat terhindar dari pengaruh sifat yang jahat, kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan. Yang kelima, penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat-penjahat seperti pencuri, pelaku pembunuhan, pelanggaran seks dapat dibedakan oleh tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu. Nah, sekarang aliran positif mempunyai landasan berpikir, yaitu satu, kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. Yang kedua, masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. Yang ketiga, tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas yang mungkin saja abnormalitas ini tidak terletak pada individu atau juga pada lingkungannya. Yang keempat, tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Yang kelima, abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki. Yang keenam, treatment telah menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah penghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Nah, sekarang mazhab lingkungan. Dalam mazhab lingkungan, menurut A. Lesangne atau Le Manafrir GTRD yang menekankan pentingnya faktor lingkungan. Ungkapan yang terkenal dari Lenkasne adalah masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Nah, ini berarti yang di atas tergantung dari masyarakat sendiri dalam usaha menghadapi kejahatan yang ada, sedangkan penjahat dianggap kurang berperan. Nah, poin yang ketiga yaitu macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan atau sosiokultural atau sosiokriminal. Ada beberapa teori, yaitu yang pertama teori penyimpangan budaya, yaitu teori ini mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri karena mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya. Nah, teori selanjutnya yaitu teori anomi. Pengertian anomi adalah perilaku penyimpang sosial yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok di dalam kehidupan masyarakat. Anomi ini banyak menimbulkan dampak negatif yang besar, lantaran secara langsung yang dirugikan adalah masyarakat luas dan secara tidak langsung juga merugikan diri sendiri, keluarga, dan juga anak saudara. Teori anomi menurut para ahli ada dua, yaitu Durkheim tahun 1897 dan K. Merton, yaitu satu, Durkheim dari tahun 1897. Definisi anomi adalah suatu situasi yang berada tanpa adanya norma dan tanpa arah, sehingga dalam kehidupan yang dijalani tidak tercipta keselarasan antara kenyataan yang diharapkan dan kenyataan sosial yang ada. Teori Emil Durkheim ini memberi penjelasan bahwa penyimpangan sosial yang terjadi apabila dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah kebudayaan khusus atau etnik, agama, kebangsaan, kedaerahan, dan kelas sosial yang dapat mengurangi kemungkinan timbulnya kesepakatan nilai atau value konsensus. Nah, yang kedua, menurut K. Merton, pengertian anomi adalah kondisi sosial yang disebabkan adanya ketidakharmonisan antara tujuan budaya
dengan cara-cara yang dipakai untuk mencapai tujuan pada kehidupan manusia. Nah, perilaku menyimpang jenis ini dilakukan secara terus-menerus lantaran dengan menjalankannya seseorang dengan mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan suatu cara tidak wajar atau menyimpang dalam pandangan masyarakat. Nah, dari pengertian para ahli dan teorinya tentang anomi di atas dapat disimpulkan bahwa anomi adalah gambaran mengenai kehidupan yang ada di dalam masyarakat dengan banyak aturan, norma, dan nilai-nilai pengendalian sosial. Akan tetapi antara aturan-aturan, norma, dan nilai-nilai dalam masyarakat yang bersangkutan tidaklah dipergunakan dan malah menjalankan apa yang bertentangan dalam kehidupan. Nah, teori yang terakhir yaitu teori kontrol sosial. Teori ini memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan masyarakat. Seseorang yang mengikuti hukum sebagai respon atau kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan seseorang menjadi kriminal ketika kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang. Jika ada salah kata atau salah pengucapan atau salah dalam mengerjakan tugas, mohon dimaklumi karena saya hanya mengerjakan tugas apa yang saya tahu dan apa yang saya dapat. Jadi mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam mengerjakan tugas saya. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.